Yang kedua sahibu Juraij. Ya, yang kedua sahibu Juraij. Juraij artinya apa? Bayi yang menolong si Juraij. Juraij. Sahib itu teman-teman yang menolong. Nah, kalau Nabi Isa diceritakan di dalam surah Al-Imran. Nah, kalau Juraij, nah ini ceritanya nih. Ceritanya. Dikatakan oleh Nabi, karena Juraij ini nama orang yang hidup di zaman Bani Israel, zaman dulu. Ya, di zaman Bani Israel. Dia ini adalah, kata Nabi, rajulan abidan, seorang laki-laki yang ahli ibadah, betul ibadahnya, tekun ibadahnya. Juraij ini. Fattakhadha sawma'atan, dia membuat tempat ibadah. Kalau sekarang kita bahasa Arabnya bisa dipakai bahasa ma'bad. Apa? Ma'bad. Ma'bad Imam Syafi'i, tempat ibadahnya Imam Syafi'i. Jadi sebenarnya kita kalau ibadah sunnah harusnya di banyak tempat gitu. Ibadah sunnah itu harus di banyak tempat. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau sholat di masjid, ibadah sunnahnya pindah-pindah tuh, sholat raweh pindah sini pindah sana, itu bagus itu. Oh, pada bubar doang ya, pindah sini. Saking pindah mulu keluar dia, warung katanya. Kalau ibadah sunnah itu disunahkan pindah-pindah. Sholat raweh hari ini di pojok masjid sebelah kanan, hari esok pojok masjid sebelah kiri, hari besok lagi paling depan shotnya, tengah di belakang imam pas. Besokan lagi pojok kanan paling depan, pojok kiri paling depan. Merasa udah semua didudukin, besok agak sholat lagi dah. Udah kelar, udah gue duduki semua. Kenapa? Supaya azalul ibadah tashhad amam Allah, supaya bekas-bekas ibadah kita nanti di hari kiamat dia akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Rabb, tanah ini ngomong, ini tempat sujudnya bapak anu, ibu anu, gitu. Tempat sujud Allah ngomong, banyak yang bersaksi di hadapan Allah. Gitu. Sunnah. Tapi kita juga disunahkan punya tempat khusus di rumah atau di mana saja untuk fokus ibadah. Nah, ini sauma'ah. Karena zaman sekarang sebutnya ma'bad. Fakana fiha, dan dia ya'budullah, menyembah Allah, fiha, di sauma'ah. Nah, ini ma'bad ini tempat khalwat. Orang dulu, Pak, Bu, kenapa punya musola di dalam rumah? Dipakai buat khalwat, dipakai buat zikir orang dulu. Orang sekarang dipakai buat naruh baju, buat naruh pakaian, buat naruh barang yang orang kepake, taruh di musola. Lagi bangun rumah mah betul banget. Ini musola kita nih bang, nanti kalau kita mau sholat sini bang ya. Iya, sehari 2 hari doang kepake ya. Biasanya naruh pakaian, naruh baju kering di situ, naruh rak-rak yang udah orang kepake di situ. Jadinya bukan buat tempat sholat. La ilaha gitu. Padahal orang dulu itu makanul khalwa, tempat semedi. Kalau kita menyebutnya tempat semedi. Nah, orang duluan lagi sebutnya apa? Pendaringan. Pendaringan dulu itu tempat ibadah. Zaman dulu. Sekarang buat naruh sajen. Ya, sekarang buat naruh sajen. Engkongnya mungkin datang ke pendaringan kan? Engkong datang ke pendaringan. Engkongnya udah kapan wafatnya? Ini kelihatan ke pendaringan, kotak-kotak pintu gitu. Orang yang lagi membeli. Ya. Nah, ini Juraij, dia orang yang tekun ibadah di tempat ibadahnya. Fa'atathu ummuhu wa huwa yusalli.
Ibunya datang ke Juraij. Si Juraij lagi sholat. Ibunya ngomong, ya Juraij. Ingat, ini sholatnya sholat sunnah. Ini sholatnya sholat sunnah, supaya nggak jadi dalil. Ketika lagi sholat sunnah, ibunya manggil, wahai Juraij. Si Juraij dalam sholatnya ngomong di hati, ya Allah, ya Rabbi, ummi wa sholati. Saya lanjutin sholat apa nyawa panggilan emak ya? Dengerin nih, kalau dipanggil sama emaknya pura-pura budek sama lelet banget dipanggil emaknya. Dengerin, bocah-bocah yang kalau dipanggil emaknya pura-pura budek, dengerin ini, ntar jadi kambing. Oke, dengerin. Si Juraij lagi sholat sunnah, emaknya manggil. Lagi sholat bingung, ibadah saya apa menjawab panggilan emak. Karena dia orang yang rajin ibadah, fa'aqbala ala sholatihi fansorof. Akhirnya dia milih sholat sunnah dilanjutin, ibunya diabaikan. Sampai ibunya, gue pergi dah. Sholat sunnah ya, bukan sholat wajib. Kemudian falamma kana minal ghad atatu wa yusalli. Udah emaknya pulang ke rumah, besok datang lagi emaknya ke tempat ibadahnya si Juraij, manggil lagi, ya Juraij. Panggil lagi emaknya. Kata si Juraij dalam hati, sholat saya apa emak saya nih ya? Milih sholatnya lagi. Emaknya pulang kecewa, padahal emak beliin kecap bentaran. Udah berhentiin sholatnya, sholat baik, ya udahlah. Besokan lagi emaknya datang sama, panggil lagi si Juraij, bingung lagi. Sholat saya apa panggilan emak ya? Dia milih sholatnya 3 kali. 3 kali emaknya datang minta tolong sama si Juraij anaknya. Si anaknya lagi sholat sunnah, dia mengabaikan panggilan emaknya. Apa kata emaknya? Bu, hati-hati bu kalau ngomong ya. Emaknya ngomong gini, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil musimat. Kalau bahasa bebasnya, ya Allah, itu bocah jangan sampai dimatiin dulu kecuali dia tergelincir atau terjatuh dalam fitnah perempuan. Apa sih bahasa kerennya? Pelacur dah, ribet banget nyari bahasanya. Kecuali terkena fitnah pelacur. Didoain sama emaknya. Makanya seorang ibu dan seorang bapak doanya itu mustajab. Kalau menyumpahin, gue sumpahin kaya lu tau gitu, jangan sumpahin belangsak. Ini anak siapa sih, kurang ngajar buat, ya udah jadi kurang ngajar itu bocah. Kalau lagi kesel anak soleh, sini anak soleh, bisa apa kagak? Kalau lagi kesel sama anak, nyebutnya apa baik, jangan jadi doa. Ya Allah, janganlah engkau matikan si Juraij sebelum berurusan dengan pelacur. Kemudian kisah itu dilanjuti oleh Rasulullah SAW. Bani Israel mengingat-ingat Juraij dengan dia adalah orang yang ahli ibadah. Dalam hadis yang lain, kemudian ada perempuan ya yang negosiasi dengan orang-orang yang benci dengan Juraij. Cuman dalam hadis ini tidak ada dialog itu. Ya, ini hati-hati. Ini berarti ibunya nyumpahin matinya su'ul khotimah. Kemudian akhirnya ada sewakanat imra'atun bagiyun yatamatsalu bihusniha.
terdapat seorang wanita, kalau bahasa ininya tunasusila itu. Ya mungkin bahasa yang lebih bagus dah. Yatamatsalu bihusniha, perempuan yang parasnya cantik. Ya. Nah, ini di hadis ini berbicara kepada Bani Israel. In syi'tum la'aftinannahu. Kalau kalian mau saya memfitnah si Juraij. Bener kan, doa ibunya mustajab. Nggak lama ada orang nggak suka dengan Juraij dan dia menyuruh perempuan pelacur, na'udzubillahimin, untuk menuduh, membuat masalah dengan si Juraij. Doa ibu langsung mustajab. Hati. Makanya kita jangan pernah nyakitin hati orang tua. Kalau orang tua ngomong jelek, nanti kita yang belangsa. Ingat, bapak dan ibumu itu manusia biasa, bukan malaikat. Kesabarannya ada batasnya, keikhlasannya ada batasnya. Orang tuamu bukan malaikat, bisa memaafkan segala kesalahanmu. Bukan malaikat yang gak punya marah, yang gak punya benci, bukan. Yang gak punya dendam, bukan malaikat orang tua. Sehebat-hebatnya orang tua, terkadang kalau melihat anak susah diatur, lepas tangan orang tua. Sekuat-kuatnya orang tua. Maka banyak di zaman sekarang anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya, rusak moralnya, imannya rusak, dan hidupnya berantakan gara-gara ditelantarkan oleh orang tua. Nasib kita bukan kayak nasib orang-orang yang ujuk-ujuk kaya gitu, anak ajaib, bukan. Kita belum tentu nasibnya seperti itu. Lagi bandar sama orang tua, lu lihat kalau gua sukses, nggak tahu sampai umur 30 orang sukses, belangsak deh, lontang lantung, mana baik. Nggak boleh, tapi ya, orang tua kita bukan malaikat. Kalau letih mendidik kita, dia akan lepas tangan. Orang tua yang melepas tangan ngurusin anaknya terkadang agak beres. Na'udzubillahimin. Maka sayangilah orang tua di saat mereka masih mau perhatian dan peduli kepada kita. Gitu. Kemudian akhirnya fata'arradat lahu. Nah, mulai perempuan tadi menggoda Juraij. Nah, Juraij mah ahli ibadah, Pak. Digoda perempuan cantik, cakep, bahedol, digoda orang tengok pisan. Potongan kita makanya nggak usah didoain ya, udah tergoda baik. Kalau buka TikTok scroll dikit cewek cakep 3 detik lihatnya. 10 detik ya? Ya 10 detik. Wah, skip langsung. Bisa disimpan fotonya. La ilaha, lumayan sehari terus besok hapus gitu ya. Ini kita mah. Makanya coba ahli ibadah ujiannya luar biasa. Itu perempuan mendatangi tempat ibadahnya Juraij, dewekan Juraij di situ, dia nawarin dirinya. Bang, gue udah ada. Bang, udah lenggak-lenggok itu ceweknya. Ya, menor, bibir apa kayak orang jontor, mukanya udah kayak pelangi, warna-warni, minyak wanginya ambeng-ambengan, minyak nyong-nyong. Dia lewat 10 meter masih kecium bau melati. Itulah anak itu. Juraij digoda, falam yaltafit ilaih. Karena ahli ibadah, memang dia ini ahli ibadahnya bener-bener ahli ibadah. Bener-bener ahli ibadah. Digoda perempuan, dia tidak noleh sama sekali. Akhirnya merasa perempuan itu ini laki-laki yang kagak normal kali ya.
digodain orang nengok pisang. Coba orang selang digodain kayak gitu. La ilaha, sampai nyari yang bayar malah orang digoda. Nauzubillahi min. Digoda, akhirnya perempuan itu putus asa. Potongan kita mah mungkin anak yang durhaka. Waduh, repot kalau orang tua, nggak beres. Kemudian fa'atat ra'iyan kana yawi ila sauma'atihi. Akhirnya perempuan tadi mendatangi penggembala, bukan penggembala, ya. Orang yang gembalain kambing. Perempuan tadi datengin seorang penggembala yang memang mau, yang ada di sekitar tempat ma'badnya Juraij. Ya udah, ngapain digoda, Bang? Nih, kalau bahasa kita ngomongnya begini. Sekarang nggak ada dialognya ini, kita dialogin aja. Kita dialogin aja. Bang, ini gua ngasih duit ke lu mau nggak bantuin gua? Apa? Ini udah kadung ubun-ubun ini, perempuannya udah kadung ubun-ubun. Apanya? Udah orang kuat ya. Akhirnya datang ke penggembala, ayo ikut gua kemana? Temenin semalaman doang, pergi ke atas. Kemana tempat ibadahnya si Juraij? Si Juraij lagi keluar, dia nggak taunya berhubungan di tempat ibadahnya si Juraij. Fa'amkanathu min nafsiha fawaqa 'alaiha fahamalat. Setelah berhubungan dengan penggembala itu, perempuan tadi nggak taunya hamil setelah. Ketika mengandung, kemudian falamma waladat, ketika lahir itu perempuan, dia membawa bayinya kemana? Ke tengah-tengah masyarakat. Qalat huwa min Juraij, ini bayinya si Juraij. Awas deh ya, jangan suka memfitnah orang lain berbuat zina. Hati-hati, nggak boleh menuduh orang lain selingkuh. Ketika kita menuduh suami orang selingkuh, sama dengannya kita sedang merusak hubungan rumah tangga orang lain. Na'udzubillahi min zina, na'udzubillahi min dzalik, adalah dosa yang harusnya ditutupin kalaupun kejadian. Apalagi yang belum tahu terjadi atau tidaknya, nggak boleh diomongin kecuali kamu bisa mendatangkan 4 saksi. Zina tuh bukan macam-macam ya, jangan main-main tuh. Masih. Kalau cuma 1 saksi di dalam Islam, kesaksiannya tertolak. Kalau perempuan 4 ya, laki-laki 4, perempuan berarti berapa? 8. Karena 1 laki-laki 2 perempuan. Ini mah kita jangan main. Apalagi sekarang media apa di digital, apa pakai apa, aplikasi apa, AI ya, bisa kita lagi ngejedok tiba-tiba dipeluk orang di belakang, dicium. Jangan suka begitu, Bu, suaminya sakit hati. Cari artis yang ganteng meluk kita gitu ya, kita dicium, kata suaminya, emang gua kurang ganteng apa? Ember. Jangan suka bikin yang kayak begitu, itu fitnah. Bisa jadi nggak tahu ya beneran, tapi bilangnya ini editan, gitu. Itu fitnah juga aplikasi. Jangan ya. Apalagi sekarang muka kelihatan bening-bening buat. Kemudian suatu panggilan nyatanya mau gue elenullah keributan udah bening kenceng mulus, panggilan nyamperin geradagan. Geradagan apa gradasi? La ilaha. Emang kurang bersyukur apa punya muka model begini? Kurang bersyukur? Pakai
aplikasi yang kelihatan menor, bibirnya bagian dia gerak, menor ketinggalan. Allahu Akbar. Oh, kurang ganteng kita, Pak? Oh, kurang duit ya? Kurang duit sih, kalau duit banyak pakai ganteng kita. Kalau duit dikit, yang ganteng ya kelihatannya kere. Hati. Jangan mudah percaya dengan kabar tentang perzinahan atau selingkuh. Hati ya, hati. Nah, ini perempuan ini ngomong di depan masyarakat. Wa min Juraij, ini bayi si Juraij. Nih, saksikan si Juraij telah, aduh bahasa memperkoas ya, memperkaos. Ribet amat bahasanya, berat banget saya ngucapin ya. Oke gitu ya. Ini anaknya nih, ini anaknya Juraij katanya. Si Juraij lagi ibadahnya lagi la ilaha illallah, enggak tahu si Juraij, enggak tahu menahu. Emang orang bener-bener ibadah ya. Jadi jarang, langka banget dia punya temen kayak jarang ngobrol sama orang, ibadah baik kayak santri lah. Tapi santri kita bukan Juraij, durhaka, juri kali. Kalau subuh nyari tempat tidur, bukan nyari sholat, juri gitu nanti. Dibangunin pindah ke toilet. Dulu ada santri subuh pindah ke toilet tidurnya, pas bangun-bangun bijinya hilang. Serius, hati-hati. Coba itu, nanti udah nggak ada harapan lagi hidup kalau itu hilang. Hati-hati santri, ibu-ibu kalau bisa majuan ya, yang kalau bisa dirapat-rapetin. Bapak yang bisa rapat-rapetin geser kemari gak apa-apa. Hati-hati yang suka tidur di toilet, ntar. Aduh, repot. Masih ada? Masih. Ada 4. Boleh biji 4. Biji sama lagi yang ditaruh di kantong. La ilaha. Ya, hati-hati. Saya dapat informasi itu sih, anak pulang ngaji kalau dibangunin, Allah bukan keblok lagi nih mah, keboh, bangunin pindah. Emang gitu Pak, kisah santri itu saking dia mujahadah itu. Belum tentu orang tua sanggup menanganin anak subuhnya sampai begitu susahnya. Sampai ditungguin sama pengurus, masuk ke toilet ditungguin Pak, cepetan woi, lah setengah aja mau keluar, berak apa ngapain sih? Nggak taunya tidur. La ilaha. Belum tentu di rumah orang tuanya mau tuh ngebangunin anaknya dan anaknya di toilet ditungguin, cepetan, belum tentu berani orang tua gitu. Di pondok mau berani pengurus. Ya, berarti kan pendidikan tarbiyah itu berat gitu. Kalau kata Syekh Muhyiddin, kalau cuma mindahin batu segunung masih gampang Pak, kita pindahin batu segunung, aku yang penting surga tuh, yang penting anak kita bener tuh. Gampang mindahin batu segunung lah, lebih ringan dibandingkan ngedidik anak menjadi anak yang soleh. Orang kita didik kita aja susah, apalagi didik anak. Coba malam kalau alarm bunyi jam 3, bisa nggak sigrah bangun? Susah banget. Angkat kepala kayak ribet banget ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-salatu khairun minan naum, kepala nyender ke kiri. Sampai 2 kali as-salatu khairun minan naum, nyender ke kanan. Sampai di akhir la ilaha, kelimutan dia. Kepala berat banget diangkat. Pala itu berat, makanya sholat. Orang yang ninggalin sholat yang digedik apa ya? Palanya. Suruh ngangkat kepala berat banget. Dibangun gak deh? Pala ngeeh lagi.
Oke, yang digeding adalah apa? Pala. Coba palanya bangun dah, enteng ngangkatnya, badan enteng juga. Baik. Nah itu si Jurayj difitnah sama perempuan itu di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya fa'atahu fastanjaluhu wa hadamu sawma'atahu wa ja'alu yadribunahu, kata Nabi. Akhirnya orang-orang datengin si Jurayj yang ada di tempat ibadahnya, diseret itu Jurayj, dihancurin tempat ibadahnya, dipukulin orangnya sama masyarakat. Tuh doa ibu tuh mustajab tuh. Itu gara-gara didoain sama emaknya itu, Pak. Itu bocah, itu anak gara-gara didoain sama emaknya. Dipukulin Jurayj. Lah Jurayj bingung, masa nukum? Ente ngapain pukulin saya? Gak orang dia nggak tahu apa-apa, nggak merasa bersalah. Apa kata mereka? Zanaita bihadhil baghi fawaladat minka. Ente kan udah berzina sama perempuan ini dan dia akhirnya hamil dan melahirkan anak ente, kata masyarakat. Kata si Jurayj, mana bayinya? Bawa sini. Aina sabi? Mana bayinya? Dibawa bayinya sama orang. Nih bayinya. Bentar, saya sholat dulu tuh. Orang lagi ibadah. Orang oh ini fitnah, ini enggak. Nggak begitu, langsung sholat. Makanya Pak, kalau bini lagi marah buru-buru supaya kagak diomelin. Bini yang ngomel, kita naruh ember sembarangan. Bang, ini naruh ember sembarangan. Waduh, nenek hampir marah. Udah buru-buru Allah berpas bini itu bawa ember. Bang, saya lagi sholat, gue tungguin. Ditungguin sampai kelar, pas udah kelar habis itu. Pokoknya sholat terus dah. Berapa rakaat aja yang bini pergi. Ya Allah pihak. Si Jurayj dipukulin. Bentar loh, saya sholat dulu. Saya menghadap kepada Allah Subhanahu. Tenang mentalnya. Orang yang ahli ibadah tuh hatinya ditenangin sama Tuhan. Ngadepin apa aja tuh tenang. Bahkan dituduh, difitnah, dia nggak akan takut. Nah, orang nggak ngelakuin, ngapain takut? Akhirnya selesai sholat, falam man sorofa atas sobiya faqa'ana fi batnihi. Selesai sholat, kemudian si Jurayj ini mendatangi bayi tersebut, ya. Kemudian si Jurayj datang ke bayi tersebut dan dipijit perutnya. Faqa'ana itu ditekan perutnya. Ngomong, ya gulam, bocah. Tuh, dia ngomong Jurayj tuh sama bayi. Ini bayi diajak ngomong. Jawabannya bayi, aw doang. Bayi juga belum bisa belum bisa. Ditanya apa Jurayj ditekan. Ya gulam, bocah, mana abuk? Siapa bapakmu? Itu si bayi itu bayi. Ditanya siapa bapaknya? Qala, dia menjawab, fulanun ar-ra'i, itu pengembala kambing. Itu bapak saya. Tuh, bayangin. Bayi ditanya langsung bisa jawab. Tuh pertolongan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutnya sahibu Jurayj, bayi yang menolong si Jurayj. Kaget orang-orang mendengar tuh, ini bayi bisa ngomong. Jangan riwayat yang lain tuh bayi ngomong 3 kali. Oh, bapak yang ono, bapak saya ono, bapak saya ono, bapak saya tukang angon kambing. Ya, kata si bayinya. Fa'aqbalu ala Jurayj. Akhirnya masalah tuduhan si Jurayj ini diselesaikan oleh si bayi. Dalam riwayat yang lain, riwayat Abi Salamah, itu lebih unik lagi. Bayinya lagi ngete sama emaknya, ditekan perutnya. Siapa bapak lu? Berhenti dulu netenya, itu bapak saya ono, tukang angon kambing. Nah, luar biasa. Baik Pak, bisa ngomong. Masya Allah. Akhirnya setelah
diketahui, didatengin tuh pengembala itu, ditanya, diinterogasi, dan akhirnya dia jujur, iya, saya yang main sama perempuan ini. Akhirnya terus masalah gimana? Fa'aqbalu ala Juraij, minta maaf, sampai dicium-ciumin si Juraij. Wah, kalau orang kita mah, orang keramat gitu. Kenapa bisa bikin baik ngomong? Besok banyak pasiennya tuh, insya Allah. Orang kita kan gitu. Kalau ada orang aneh dibilang keramat. Ada orang lurus, rajin sholat, orang biasa. Nah, terbalik. Apa kata ulama? Al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Santri kalau orang apal bukan santri itu. Istiqomah itu khairun, lebih baik, min alfi karamah, dibandingkan 1000 keramat. Ada bocah lurus, akhlaknya baik, ibadahnya mantep, nih wali namanya. Ini namanya apa? Wali. Akhir orang ngomong, udah ya, saya bangunkan lagi ya tempat ibadah kamu dari emas, nggak usah, bikin lagi aja dari tanah, cukup buat saya. Dan Juraij dalam hadis yang lain kemudian meminta maaf kepada ibunya, dan ibunya mendatangi si Juraij dan menceritakan sebenarnya ini adalah doa saya, kata ibunya. Ini doa saya wahai Juraij, dan dia berdoa kepada Allah agar diangkat doa tadi dan dihilangkan dari anaknya. Ibunya juga emang ibu yang soleha, yang mirip lah nih ibu sini. Ini soleha, hanya kita terpaksa buat habisnya kalau disuruh mau suami, ya dah, ya, apa ada hamzahnya di akhir, ya. La ilaha